Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Siswa-siswi SMP PGRI di Papua Tengah. Mudah-mudahan di hari ini selalu sehat walafiat. Bertemu kembali dengan pembelajaran PSPJ PGRI di semester 2. Tak lupa Bapak ucapkan, mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agamanya. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Oke, untuk mengawali pertemuan ini di pembelajaran PSPJ pertemuan keempat di semester 2, Bapak hanya mengulang di bab 1, ya, di bab 1 dari peran terpelajar, mengusir kaum penjajah sampai dengan organisasi guru pada masa penjajahan Hindia Belanda. Oke, untuk memulainya kita lihat PowerPoint-nya. Sini ada PowerPoint-nya, Bapak hanya mengulang, ya, hanya mengulang aja, tidak akan dilanjutkan dengan ulangan pada bab 1. Bapak mengulang dari peran kaum terpelajar dan guru dalam memperjuangkan kemerdekaan. Organisasi guru pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Untuk kompetensi dasarnya menunjukkan peran kaum terpelajar dan guru dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ya. Di bab 1, Bapak akan mengulas atau mengulang kembali perjuangan guru dalam mencapai kemerdekaan. Yang A itu peran kaum pelajar dan guru dalam memperjuangkan kemerdekaan. Yang B-nya organisasi guru pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Di sini Bapak akan mengulang, mereview ya apa yang Bapak disampaikan pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di pertemuan keempat ini Bapak akan mengulang atau mengulas kembali. Ya, setelah itu kita akan mengadakan uji kompetensi atau ingin mengadakan ulangan harian. Nih, yang pertama itu para pejuang mengusir penjajah. 1. Sultan Agung berasal dari Mataram. Waktu semester 2 ini, waktu di pertemuan pertama, Bapak hanya menyebutkan nama pejuangnya atau pahlawannya aja, tapi tidak asalnya. Dan ini Bapak sebutkan Sultan Agung berasal dari Mataram. Sultan Ageng Tirtayasa berasal dari Banten. Untung Suropati berasal dari Bali. Trunojoyo berasal dari Madura. Yang kelima, Pangeran Diponegoro berasal dari Yogyakarta. Yang keenam, Tuanku Imam Bonjol berasal dari Padang atau Sumatera Barat. Yang ketujuh, Teku Umar berasal dari Aceh. 8. Sultan Hasanuddin berasal dari Makassar atau Sulawesi Selatan ya. 9. Sultan Babulah berasal dari Ternate. Yang terakhir, karena ada 10 pejuang yang mengusir kaum penjajah pada masa abad ke-17. Yang ke-10 itu ada Patimura. Patimura berasal dari Maluku. Itu pejuang yang mengusir para penjajah di abad 17. Tetapi ya, ada lagi yang kedua itu sekolah pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Ya, ini Bapak hanya mengulang aja. Yang pertama, sekolah khusus untuk anak-anak Belanda atau European Select School, disingkat dengan ILS atau ELS, hanya untuk anak-anak bupati, pati, dan bedana yang dapat diterima di sekolah ILS atau ELS, bahasa Inggrisnya ILS ya. Yang B, sekolah rakyat atau dasar berbahasa Belanda, disebut Holland Inland School, disingkat HIS,
hanya anak-anak asisten udana atau camat, mantri-mantri, dan pegawai sederajat dapat diterima di HIS. Yang C, sekolah kelas 2 atau inline school, yaitu sekolah untuk pegawai bawahan yang tidak boleh masuk di HIS, apalagi di ILS. Jadi ada sekolah khusus lagi nih, sampai kelas 2. Namanya inline school atau singkat IS. Di samping itu ada sekolah-sekolah yang diberikan oleh Messi dan Jending bagi pribumi. Seperti ada namanya MULO, singkatan dari Male Ultimate Legend Undervis, setingkat dengan SMP. Ya, kamu tuh kalau bahasa sononya waktu penjajahan Belanda itu sekolah tingkat SMP disingkat dengan MULO. Ada lagi AMS, singkatan dari Algemeen Middle School, setingkat dengan SMA atau sekarang SMK ya. Itu ada lagi waktu zaman dulu, zaman penjajahan Belanda, ada tingkat SMA-nya, tapi biasanya khusus orang-orang yang pegawai atau anak bupati atau anak udana yang bisa sekolah dilanjutkan. Dilanjut, ada kegagalan mengusir penjajah disebabkan oleh, nah ini ada 3 kegagalan. Ya, yang pertama, perlawanan masih bersifat kedaerahan dan tidak bersatu serempak melakukan perlawanan, maksudnya masih daerahnya. Kalau daerah Pasundan ya Pasundan gitu kan, Mataram tidak bersatu mengusir kaum penjajah. Yang B-nya atau yang keduanya, pasukan kalah dalam persenjataan dan kalah dalam strategi perang. Ini otomatis kan ya, persenjataan udah orang Hindia Belanda atau penjajah itu udah senjatanya udah pakai ya. Kalau bahasanya ada pistol, ada pedil, ada meriam kan ya. Waktu itu kita masih memakai bambu, runcing, dan golok atau anak panah. Yang C, yang ketiga, penjajah Belanda selalu menjalankan politik adu domba. Bahasa ononya DPD impera. Jadi adu domba. Jadi kerajaan ini sama kerajaan Mataram, kerajaan sama Sriwijaya atau kerajaan Pasundan saling di adu domba, saling di, kalau bahasa ininya di ini ya, di apa, diisukan kan ini ya, saling menjatuhkan sama kerajaan yang lainnya. Itu 3 kegagalan. Dilanjut, ada lagi sekolah guru pada masa penjajahan Belanda ya. Ada guru pada masa penjajahan, ada guru sekolah desa diambil dari tamatan kelas 2 kursus selama 2 tahun untuk guru sekolah desa. Yang B-nya kursus guru bantu, yaitu tamatan kelas 2 yang mengikuti kursus 2 tahun sambil mengajar. Terus yang C, normal school menerima tamatan sekolah kelas 2 tidak dididik selama 4 tahun. Yang D, quick school atau sekolah raja, mendidik guru HIS selama 4 tahun. Yang E, Ogre quick school, diambil dari tamatan quick school tapi mahir bahasa Belanda. Ini ada sekolah guru pada masa penjajahan Hindia Belanda. Terus ada lagi organisasi guru pada masa Belanda. Jadi sebelum ada PGRI, kita ada namanya Persatuan Guru Hindia Belanda atau disingkat PGHB. Yang B-nya Perserikatan Guru Bantu, disingkat PGB. Yang C, Perserikatan Normal School, disingkat PNS. Yang D, Quick School Bond, disingkat KSB. Yang E, School of Engineer Bond, disingkat SOB. Yang F, Perserikatan Guru Desa, PGD. Yang G, Perserikatan Guru Ambat School, disingkat PGAS. Yang H, Congress Quick School Bond, AKSB. Yang I,
Nederland, Inggris, Amerika, Vietnam, New disingkat NIOB. Ini organisasi guru pada masa Hindia Belanda. Ya, itulah pembahasan dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Ya, jangan lupa Bapak selalu melakukan, selalu menyarankan untuk kita semua, khususnya sekolah kita di sekolah SMP PGRI Tengah, kita masih pada masa pandemi. Ayo lakukan 3S, selalu jaga jarak, selalu pakai masker, selalu cuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas, ya, dengan air yang mengalir menggunakan sabun yang sudah disiap. Ya, itulah sebelumnya nih ada ulangan harian, ya. Ntar kamu buka link Google Classroom atau GC, di bawah ini ada, Bapak udah buka linknya, ya. Ntar ini PowerPoint-nya Bapak kirim juga, ya, sekalian videonya juga, ya. Kamu tinggal klik yang di bawah ini, ya. Ini langsung masuk ke ulangan pembahasan yang Bapak tadi sebutkan di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, ya. Dari Bapak cukup sekian, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.